Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ningsaro Nitria, mahasiswa S1 dari Departemen Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam video kali ini, seperti yang telah kalian baca di judul video, yaitu mengapa masih banyak sekolah yang belum menerapkan sistem pendidikan berbasis capaian pembelajaran atau yang akrab disebut OBE atau Outcome Based Education. Pertama-tama, sebelum memasuki pembahasan, akan saya jelaskan terlebih dahulu, apa sih OBE itu? Yuk, OBE atau Outcome Based Education sering juga disebut dengan sistem pembelajaran berbasis hasil atau tujuan. Menurut William G. Spady dalam bukunya Outcome Based Education Critical Issues and Answers, disebutkan bahwa OBE merupakan suatu teori pendidikan yang mendasarkan setiap bagian dari sistem pendidikan di sekitar tujuan dan hasil. Yang pada akhirnya, pengalaman dari pendidikan ini seharusnya telah membawa siswa kepada tujuan dari pendidikannya. Jadi, menurut William G. Spady ini, tidak ada gaya belajar tunggal ataupun penilaian khusus dalam OBE. Akan tetapi, kelas, tenaga pendidik, dan juga fasilitas lainnya membantu siswa untuk mencapai hasil yang telah ditentukan. Dengan bahasa yang lebih mudah, OBE merupakan suatu gaya dalam pembelajaran yang mengedepankan hasil dan tujuan dalam proses pembelajaran itu sendiri, di mana elemen dalam pendidikan seperti kelas, tenaga pendidik, fasilitas, dan lain sebagainya membantu dan mendukung siswa untuk mencapai tujuan ini. Dari definisi OBE yang telah saya jelaskan tadi, kita pasti mempunyai sedikit gambaran bahwa OBE ini merupakan suatu sistem pembelajaran yang lazim dan juga dirasa tepat untuk suatu sasaran dunia pendidikan. Akan tetapi, seperti yang disebutkan William G. Spady dalam bukunya, jika sistem pembelajaran ini lazim dan juga dirasa tepat, mengapa masih banyak sekolah yang belum menerapkannya? William G. Spady menjawab pertanyaan ini dilihat dari unsur historis. Di Amerika, sekitar 1 abad yang lalu, ekonomi dan juga masyarakat di sana sedang berada di tengah-tengah pergeseran antara zaman pertanian ke zaman industri. Perubahan ini kemudian diperkeruh dengan adanya imigrasi dan juga urbanisasi besar-besaran. Oleh karena itu, pemerintah harus menyeimbangkan antara pendidikan dengan keadaan saat itu. Maka dari itu, pendidikan pun diperluas dan juga dilembagakan. Akan tetapi, karena tidak meratanya peluasan pendidikan itu, sistem pendidikan antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya pun bertentangan, dan bahkan tujuan dari pendidikannya pun sendiri tidak berkesinambungan dan dirasa tidak jelas. Disinilah awal mulanya suatu sekolah tidak menerapkan sistem pendidikan berbasis hasil atau OBE. Di Indonesia sendiri, kendala utama dari penerapan OBE ini adalah dilihat dari fasilitas yang ada. Karena pada dasarnya, OBE merupakan sistem pembelajaran yang mendorong siswa membuka pengetahuan seluas-luasnya dengan cara mereka sendiri, dan tenaga pendidik atau guru hanya menjadi fasilitator saja. Akan tetapi, seperti yang kita tahu, tingkat kesadaran siswa, orang tua siswa, dan juga masyarakat luas sangatlah rendah akan hal itu. Karena pada dasarnya, pemikiran masyarakat Indonesia masih terbilang kuno dan masih menyukai sistem pembelajaran tradisional di mana siswa akan melakukan sesuatu ketika gurunya memerintah. Dari penjelasan yang telah saya jelaskan tadi, maka dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama yaitu, OBE merupakan suatu sistem dalam pendidikan di mana yang diutamakan adalah tujuan dan juga hasil dari pembelajaran itu sendiri. Oleh karenanya, OBE juga sering disebut sebagai sistem pembelajaran berbasis hasil atau tujuan. Kemudian yang kedua, mengapa banyak sekolah yang masih belum menerapkan sistem ini? Jawabannya dapat kita lihat dari aspek kematangan sekolah itu sendiri. Apabila kesiapan elemen pendidikan di sekolah itu dirasa sudah matang, maka penerapan dari OBE ini juga akan baik dan lancar. Sekian video dari saya, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.